Gurindam 12, Fasal kelima. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, bahwa Gurindam 12 tidak sekadar rangkaian bait sastra, tetapi warisan nilai yang menuntun cara manusia memandang dirinya dan orang lain. Setiap pasal disusun sebagai cermin adab, agar manusia tidak tersesat dalam menilai makna kemuliaan dan kebangsaan. Dalam dunia yang kerap mengukur manusia dari rupa, harta, dan jabatan, Gurindam 12 justru mengajak kembali kepada ukuran yang lebih hakiki, akhlak dan kehalusan jiwa. Pasal kelima hadir sebagai penegasan penting tentang jati diri manusia berbangsa. Ia mengingatkan bahwa martabat tidak lahir dari garis keturunan atau kebesaran nama, melainkan dari perilaku dan tutur kata. Dalam pandangan Melayu, budi dan bahasa adalah penanda utama kemanusiaan. Keduanya menjadi pagar marwah dan penentu kehormatan seseorang di tengah masyarakat. Pada pasal inilah tampak jelas pertemuan antara adat Melayu dan ajaran Islam. Keduanya berpijak pada keyakinan yang sama, bahwa akhlak adalah fondasi peradaban. Melalui pasal ini, Raja Ali Haji mengajarkan bahwa untuk mengenal hakikat seseorang, cukup memperhatikan bagaimana ia bersikap dan berbicara. Dengan pengantar ini, kita diajak memasuki pasal kelima bukan sekadar sebagai bait sastra, tetapi sebagai pedoman hidup yang menilai manusia dari keluhuran budi dan kesantunan bahasa, sebagaimana diajarkan oleh adat dan dituntunkan oleh iman. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Bagi masyarakat Melayu, budi mencerminkan akhlak dan keluhuran hati, sedangkan bahasa mencerminkan kecerdasan jiwa dan tata krama. Orang yang berbudi baik akan tahu menempatkan diri, menjaga perasaan orang lain, dan bertindak dengan adab. Sementara bahasa yang santun menjadi tanda bahwa akal dan hatinya terdidik. Dalam adat Melayu, bahasa adalah wajah marwah. Kata-kata kasar dipandang sebagai cermin hati yang belum beradab. Nilai ini sejalan sepenuhnya dengan ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya." Hadis riwayat Tirmizi. Akhlak tidak hanya tampak dalam perbuatan, tetapi juga dalam tutur kata. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Quran pun menuntun umat Islam untuk menjaga bahasa dengan penuh kesantunan. Allah berfirman, "Dan ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik." Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Ayat ini menegaskan bahwa kualitas manusia tercermin dari cara ia berbicara kepada sesamanya. Dengan demikian, Gurindam 12 pasal kelima bukan sekedar petuah lama, melainkan cermin nilai universal. Di sanalah budaya Melayu dan ajaran Islam bertemu, membangun manusia berbangsa melalui budi yang luhur dan bahasa yang beradab. Selama nilai ini dijaga, martabat manusia tetap terpelihara, dan peradaban akan berdiri di atas akhlak, bukan sekedar kekuasaan. Di bagian lain, orang Melayu memandang bahwa kebahagiaan bukanlah hasil dari banyaknya harta,
tingginya pangkat, atau gemerlap dunia. Kebahagiaan sejati lahir dari kemampuan seseorang memelihara diri dari perkara yang sia-sia. Inilah pesan mendalam yang disampaikan dalam Gurindam 12 pasal kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Bagi masyarakat Melayu, hidup yang penuh makna adalah hidup yang terjaga. Waktu, kata, dan perbuatan tidak dihamburkan untuk hal yang tak membawa faedah. Orang yang sibuk dengan perkara sia-sia dianggap mengabaikan marwah dirinya sendiri. Sebaliknya, orang yang pandai menahan diri dari hal yang tidak perlu dipandang sebagai pribadi yang matang, berakal, dan beradab. Dalam adat Melayu, kemampuan memilah yang penting dan meninggalkan yang tak berguna adalah tanda kebijaksanaan. Nilai ini sejalan sepenuhnya dengan ajaran Islam. Al-Quran menegaskan ciri orang beriman, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 3. Ayat ini menunjukkan bahwa kebahagiaan dan keselamatan jiwa erat kaitannya dengan kemampuan menjaga diri dari kesia-siaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menegaskan bahwa kualitas iman tercermin dari bagaimana seseorang mengelola waktu, ucapan, dan perbuatannya. Dengan demikian, Gurindam 12 pasal kelima mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang dikejar di luar diri, melainkan dibangun dari dalam, dengan kesadaran, kemampuan mengendalikan diri, dan keberanian meninggalkan yang sia-sia. Disitulah adat Melayu dan Islam bertemu, membentuk manusia yang tenang jiwanya, terjaga adabnya, dan bahagia hidupnya. Selanjutnya, orang Melayu juga memandang bahwa kemuliaan tidak diukur dari asal-usul, gelar, atau kekayaan. Kemuliaan sejati tercermin dari kelakuan, dari cara seseorang bersikap, bertindak, dan memperlakukan orang lain. Itulah pesan yang ditegaskan Raja Ali Haji dalam Gurindam 12 pasal kelima. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Bagi masyarakat Melayu, kelakuan adalah cermin hati. Orang yang mulia akan tampak dalam kesehariannya, rendah hati ketika dipuji, adil saat berkuasa, sabar dalam kesulitan, dan santun dalam pergaulan. Adat Melayu menempatkan akhlak sebagai puncak marwah, sebab kemuliaan yang hanya tampak di kata-kata tanpa perbuatan dianggap hampa dan menipu diri. Ajaran Islam meneguhkan nilai yang sama. Al-Quran menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh status duniawi, melainkan oleh kualitas takwa yang terwujud dalam amal perbuatan. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa." Surat Al-Hujurat ayat 13. Takwa bukan sekedar niat di hati, tetapi nyata dalam kelakuan yang lurus dan berakhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis Ahmad. Hadis ini menegaskan bahwa misi utama kenabian adalah pembentukan perilaku, bukan sekedar pengakuan iman. Bahkan Nabi juga bersabda, "Orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya." Hadis Tirmizi. Dengan demikian, Gurindam 12 pasal kelima mengajarkan bahwa kemuliaan adalah sesuatu yang tampak dan dirasakan, hadir dalam tindakan nyata. Di sanalah adat Melayu dan Islam bertemu, memuliakan manusia bukan karena apa yang dimilikinya, melainkan karena bagaimana ia berkelakuan. Demikian juga, dalam pandangan orang Melayu, ilmu bukanlah sesuatu yang berhenti pada gelar atau pengakuan, melainkan proses yang terus hidup dalam diri seseorang. Orang yang benar-benar berilmu dikenali dari kerendahan hatinya untuk bertanya dan terus belajar, tanpa merasa jemu atau cukup.
Nilai inilah yang ditegaskan Raja Ali Haji dalam Gurindam 12 pasal kelima. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Dalam adat Melayu, malu bertanya dianggap tanda kebodohan, sedangkan rajin bertanya adalah tanda kebijaksanaan. Orang berilmu tidak merasa rendah ketika bertanya. Justru ia tahu bahwa ilmu tumbuh dari kesediaan mendengar dan belajar dari siapapun. Sikap ini mencerminkan akal yang terbuka dan budi yang halus, dua hal yang sangat dijunjung dalam budaya Melayu. Ajaran Islam menempatkan pencarian ilmu sebagai ibadah yang berkelanjutan. Al-Quran memerintahkan, maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Surat An-Nahl ayat 43. Ayat ini menegaskan bahwa bertanya bukan tanda kelemahan, melainkan perintah langsung dari Allah bagi orang yang ingin memahami kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadits Ibnu Majah. Kewajiban ini tidak dibatasi oleh usia, kedudukan, atau capaian tertentu. Bahkan Nabi berdoa agar terus ditambahkan ilmu. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Surat Toha ayat 114. Dengan demikian, Gurindam 12 pasal kelima mengajarkan bahwa ilmu sejati tampak pada sikap, kehausan untuk belajar, dan kerendahan hati untuk bertanya. Di sanalah budaya Melayu dan Islam berpadu, membentuk insan berilmu yang tidak pernah berhenti mencari kebenaran. Orang Melayu juga memandang bahwa akal bukan sekedar kemampuan berpikir, melainkan kebijaksanaan dalam menata hidup. Orang yang benar-benar berakal tidak larut dalam kesenangan sesaat, tetapi pandai mengambil bekal untuk masa depan. Inilah pesan mendalam Gurindam 12 pasal kelima. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Bagi masyarakat Melayu, dunia dipandang sebagai persinggahan. Harta, jabatan, dan kuasa hanyalah alat, bukan tujuan. Orang yang berakal akan menggunakan apa yang ada di dunia untuk kebaikan, menjaga adab, berbuat manfaat, dan meninggalkan nama baik. Bekal yang dimaksud bukan hanya materi, tetapi budi pekerti, ilmu, dan amal yang kelak dikenang dan dipertanggungjawabkan. Dalam adat Melayu, hidup tanpa bekal nilai dianggap hidup yang sia-sia, karena akal tidak difungsikan sebagai penuntun arah. Ajaran Islam menegaskan makna yang sama. Al-Quran berulang kali mengingatkan manusia agar tidak terpedaya oleh dunia. Allah berfirman, "Dan berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Ayat ini menegaskan bahwa akal yang sehat akan mengarahkan manusia untuk menyiapkan bekal rohani, bukan hanya kesenangan duniawi. Rasulullah juga bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan demikian, Gurindam 12 pasal kelima mengajarkan bahwa akal sejati tampak dari pilihan hidup. Di sanalah budaya Melayu dan Islam bertemu, menuntun manusia agar menggunakan dunia sebagai bekal, bukan sebagai tujuan akhir. Sebagai penutup, Gurindam 12 pasal kelima menegaskan bahwa akal adalah anugerah yang menuntut tanggung jawab. Orang yang berakal tidak tertipu oleh gemerlap dunia, melainkan menjadikannya sebagai ladang untuk menanam kebaikan dan menyiapkan bekal kehidupan yang lebih kekal. Dalam pandangan Melayu, akal yang tidak diarahkan akan menyesatkan marwah, sedangkan akal yang dibimbing oleh adab akan mengangkat martabat. Ajaran Islam pun meneguhkan pesan ini, bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa dan amal soleh. Selama manusia mampu menggunakan akalnya untuk memilih yang bernilai, meninggalkan yang sia-sia, dan menata hidup dengan kesadaran akhirat, maka disitulah kebijaksanaan sejati lahir, menjadikan hidup bermakna di dunia dan selamat di kemudian hari. Pergi berlayar menuju seberang, berbekal layar dan arah pedoman.
Hidup di dunia jangan terbuang, akal dipakai, akhirat tujuan. Pagi hari menanam padi, petang disiram penuh kesabaran. Orang berakal mengenal diri, dunia dijadikan tempat persiapan. Burung nuri terbang ke hulu, hinggap sebentar di dahan cemara. Jika hidup hendak bernilai mulia, ambil bekal amal dan takwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.